Shalom teman-teman, selamat datang kembali dalam ibadah online minggu ini. Saya yakin dan percaya teman-teman tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk beribadah dan memuji Dia dalam kondisi seperti ini. Nikmati berkat-berkat Tuhan Yesus dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Mari supaya di rumah saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan, haleluya, haleluya. Kita sembahkan Tuhan, kami puji Kau, kami tinggikan namamu. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang satu menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi.
berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kau memberi Tuhan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu hati kami Bapa. Amin. Haleluya.
tangis. Datanglah dalam hidup kami Tuhan, lebih dalam atas kami. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi dengan lembut. Kami rindu kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus. Kami rindu kuasa Tuhan. Saudara-saudara, jika engkau sungguh merindukan Tuhan, senangkan hati Tuhan lewat setiap pujian penyembahan. Sungguh-sungguhlah untuk mencintai Tuhan di situasi kondisi yang sangat buruk ini. Inilah saatnya kita untuk kita datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan, untuk kita lebih lagi dalam memuliakan nama-Nya, untuk lebih lagi mengenal Dia, karena Dialah Juru Selamat kita. Mari kita memiliki kerinduan yang begitu dalam untuk menyembah Dia. Oh Yesus, selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan dengan sungguh, sembah Kau ya selalu, semua lidah
Terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh ada tempat ini ya Tuhan untuk kembali beribadah, untuk kembali memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan pada saat malam hari ini biar berkenan di hadapan Kau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, memberkati siap teman-teman kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman pada saat malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Biarlah kami kuat untuk menghadapi semuanya. Kiranya Kau tetap terus menyertai kami ya Tuhan. Kau berkati kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kau berikan hikmat marifat atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pada saat malam hari ini. Haleluya, amin. Oke, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali beribadah pada saat malam hari ini. Kita kembali beribadah online, kita streaming. Tapi saya percaya bahwa ketika kita ibadah pada saat malam hari ini, kita tetap setia, kita tetap bersemangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita beribadah online pada saat malam hari ini sudah kesekian kalinya selama pandemi virus corona ini. Kami percaya bahwa bagaimanapun kita beribadah, kita tetap bersukacita, tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Dengan kondisi seperti ini, dengan kita harus beribadah online ataupun kita streaming, kita tetap kuat, tetap tegar, kita tetap terus bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat di luar bahwa saudara-saudara kita yang terkena dampak virus ini sangat banyak, baik dalam sisi pendidikan maupun orang yang atau teman-teman kita yang bekerja itu sangat terkena dampaknya sangat luar biasa. Seperti halnya teman-teman kita yang harus belajar dari rumah hingga akhirnya mulai menemukan titik jenuhnya karena harus berada tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dan teman-teman kita yang bekerja harus bekerja dari rumah, bahkan sampai ada yang harus di PHK. Dan kalau kita tidak bisa menyikapi hal-hal seperti itu, kita pun nanti akan banyak mengeluh kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi kayak gini dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti nggak akan mampu. Kita pasti akan, Tuhan aku sudah nyerah. Aku untuk menghadapi hidup ini pun mau gimana lagi kalau kondisinya seperti ini. Pasti kita akan mengeluh kepada Tuhan. Bahkan kita bukan hanya mengeluh, tapi kita pun juga sampai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok virus ini sudah berapa bulan masih tetap ada di sini, masih tidak hilang ataupun kok keadaannya masih tetap kayak gini. Terus saya ini harus gimana Tuhan? Bahkan kita pun juga sampai menyesal. Tuhan, kenapa ketika saya melihat orang lain kok hidupnya senang, hidupnya bahagia walaupun dengan kondisi seperti ini kok masih tetap bisa kemana-mana, masih bisa menikmati kehidupannya. Tapi ketika saya merasakan keadaan kayak gini, saya harus kayak gimana Tuhan? Saya sangat menyesal sekali untuk hidup bersama Engkau karena Engkau memberi pencobaan sangat besar bagi saya. Itu pun kalau kita menghadapi hal seperti itu tidak dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan merasakan seperti itu. Nah, dari itu saya merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya merenungkan dengan kondisi seperti ini saya terus harus gimana Tuhan? Apakah saya harus mengikuti orang-orang yang ada di luar? Mungkin kalau misalkan ada teman-teman kita kalau lihat di luar sana itu banyak yang di PHK, banyak yang harus di resign dari perusahaannya atau dengan kasarnya dipecat dan lain sebagainya. Akhirnya mereka harus memutar otak mereka, harus gimana caranya untuk menghidupi keluarganya, untuk tetap terus bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menyikapi hal itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, kita pasti nanti akan memilih hal yang lain. Karena kita berusaha untuk tetap mematuhi perintah dari pemerintah agar kita tetap bisa
untuk meredakan virus corona ini, tapi kita nggak bisa dengan kehidupan kayak gini yang biasanya kita keluar, kita kegiatan di luar dan sebagainya, kita nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan akal pikiran kita sendiri tanpa menggunakan Tuhan, pasti kita akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Seperti halnya saya kemarin ketika pulang ke Kediri, itu di sana itu sangat rawan sekali. Bukan rawan karena takut virusnya, enggak. Memang di Kediri itu sangat zona merah dan yang terjangkit virusnya pun juga tinggi. Tapi di sana pun itu juga ternyata banyak sekali pencurian di hampir semua desa di sekitar rumahnya Pak Nathan. Itu sangat banyak sekali. Dan di sana pun akhirnya diperketat dengan memportal semua jalan-jalan desa, hingga akhirnya cuma jalan besar saja yang tidak diportal. Nah itu pun kalau misalkan kita memilih jalan lainnya, mungkin kita mau mengikuti mereka-mereka yang di luar itu, misalkan kita untuk mencukupi kita harus mencuri, kita harus menjambret, terus kita harus begal dan lain sebagainya, ya kita pasti salah. Lah dengan kondisi kayak gini, Tuhan itu sebenarnya mau gimana sih sebenarnya? Kalau Pak Nathan merenungkan hal-hal seperti ini, kondisi seperti ini, sebenarnya Tuhan itu cuma ingin kita itu setia. Kenapa kok Tuhan ingin kita setia? Mari kita buka Alkitab kita. Ini alasan yang menurut Pak Nathan, alasannya kenapa kita harus setia untuk mengikut Tuhan, ataupun kita harus tetap setia untuk menjalani kehidupan ini. Yaitu kalian buka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 11 hingga 12. Yohanes 10 ayat 11 hingga 12. Begini firman Tuhan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, di sini di ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita tuh punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menghadapi kondisi seperti ini, kita sudah banyak ngeluh, bahkan kita harus mengutuki Tuhan, ataupun kita menyesal ikut Tuhan, itu salah. Kalau kita melihat kondisi kita di belakang, kita melihat kondisi yang dulu pernah kita alami, itu Tuhan sangat baik sekali dalam hidup kita. Bahkan sampai Tuhan itu harus rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Nah, kalau kita sekarang sebagai anak Tuhan, kita harus menghadapi kondisi seperti ini kita dengan mengeluh dan menyesal. Nah, terus Tuhan, buat apa Tuhan harus merelakan nyawanya untuk menebus dosa kita? Apa gunanya? Kita sebagai anak Tuhan, kita masih, ya memang kita sebagai anak Tuhan itu masih kondisi daging ataupun kita masih duniawi itu masih ada, tapi jangan lupa kalau ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, kita harus benar-benar menyerahkan diri kita ke Tuhan. Jangan sampai kita dengan kondisi seperti ini kita berpikir dan terus berpikir menggunakan akal pikiran kita tanpa melibatkan Tuhan. Nah, kita melihat di luar sana banyak sekali ya memang mereka sangat kesusahan sekali dengan kondisi seperti ini. Bahkan sampai kemarin aja ketika saya melihat di televisi, melihat berita itu, ada berita orang Wonosobo, tukang penjahit yang biasanya mangkal di pinggir jalan, kemudian jalannya harus ditutup, itu pun sampai membuka penutup jalan itu tadi agar ada orang yang bisa lewat situ, dan akhirnya sampai diviralkan di media sosial dan sampai dipanggil polisi dan sebagainya. Nah, karena alasannya ternyata beliau ini stres, depresi, melihat kondisi seperti ini yang biasanya orang itu banyak datang untuk menggunakan jasanya untuk menjahit pakaiannya, tapi dengan kondisi seperti ini harus jalan ditutup, akhirnya pendapatannya pun sepi. Akhirnya beliaunya ini akhirnya depresi dan akhirnya harus dipanggil polisi, harus dibawa ke kantor polisi untuk bukan diberi hukuman atau diberi keterangan kenapa kok sampai melakukan hal seperti itu. Nah, ternyata
dengan kondisi seperti ini kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, ya kita bisa stres, bisa sampai depresi, bahkan kalau orang muda sekarang bisa bilang ambyar. Ya, ambyar semua. Nah, kalau kita tidak menyikapi dengan itu, kita sudah ambyar, kemudian kita sudah mentok, gak punya jalan, kita akhirnya milih jalan liyane. Nah, akhirnya milih jalan liyane. Ya itu tadi, akhirnya kita dengan cara misalkan dengan perekonomian itu tadi, kita harus mencuri, kita harus begal, kita harus menjambret. Itu. Jadi kita benar-benar harus menyikapi hal itu. Nah, maka dari itu Tuhan itu sebenarnya Tuhan itu pengen kita itu tetap setia kepada Tuhan untuk terus menikmati proses yang ada. Memang proses itu tidak semuanya enak, tidak semuanya itu proses itu memang bisa dinikmati. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, setiap proses yang ada pasti akan Tuhan memberikan sesuatu yang indah setelah proses ini selesai. Seperti halnya kalau kita bisa meneladani sikap dari Ayub. Kita tahu bahwa Ayub adalah dulu orangnya sangat kaya, pokoknya makmur lah, semuanya ada, semuanya tercukupi dan lain sebagainya. Tapi ketika menghadapi sebuah masalah, ketika menghadapi sebuah cobaan, dan bukan hanya cobaan dari penyakit itu, tapi dicobai dari sisi kanan kiri dan semuanya, dari saudara-saudaranya, bahkan istrinya meninggalkan, tapi Ayub tetap berpegang teguh pada Tuhan. Ketika istrinya bilang ke Ayub untuk mengutuki Allahnya, tapi Ayub tetap bersabar untuk menghadapi cobaan itu. Dan pada akhirnya Ayub memperoleh hasil yang berlipat kali ganda. Nah, begitupun kalau kita meneladani sikap Ayub, itu pun kita juga bisa ketika nanti kita menghadapi cobaan ini, terus kita menghadapi pandemi seperti ini dengan berserah kepada Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, pasti nanti setelah pandemi ini selesai kita akan mempunyai kehidupan yang baru. Seperti halnya dengan keputusan pemerintah yang baru-baru ini akan dilaksanakannya new normal. Nah, itu nanti itu akan berkelanjutan, akan membentuk sesuatu kehidupan yang baru. Begitupun dengan kita, kalau kita bisa menyikapi ini dengan baik, kita akan mempunyai kehidupan yang baru setelah pandemi ini. Nah, berarti kesimpulannya pada saat malam hari ini bahwa kita itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingat bahwa Tuhan itu benar-benar berada dalam diri kita. Kita selalu berdoa pada Tuhan, kita berserah, jangan menyerah. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan agar kita selalu disertai Tuhan. Kita melewati cobaan apapun, kita melewati segala kehidupan ini yang ada di dunia ini, kita bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, kita pasti akan bisa stres, bisa depresi dan sebagainya. Dan jangan lupa tujuan untuk pandemi ini menurut saya adalah kita harus tetap setia pada Tuhan. Jangan sampai kita berpaling dari Tuhan, kita melenceng dari jalannya Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini biar menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani kehidupan kita ke depannya nanti. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita bisa menjalani kehidupan ini kalau kita berpegang dengan firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, kita pasti akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Saya minta untuk pemain musik, untuk WL, singer dan sebagainya untuk naik ke atas. Untuk teman-teman yang ada di rumah, mari kita bersatu hati untuk merenungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah Tuhan benar-benar mengatur kehidupan kita. Biarlah Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Memang kalau kita rasakan ini memang sulit bagi kita kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi ingat, Tuhan sangat baik bagi kita. Tuhan mau merelakan nyawanya buat kita untuk menebus semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat.
kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah merenungkan kira-kira Tuhan menyesal atau tidak ketika Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita tidak pernah berpikir apakah Tuhan benar-benar rela untuk mengorbankan hidupnya untuk kita. Ketika Tuhan melihat bahwa kita yang sudah benar-benar ditebus, dosa kita masih saja mengeluh, masih saja mengolok-olok Tuhan, bahkan sampai kita menyesal untuk ikut Tuhan. Mulai saat ini, mulai malam hari ini, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita mulai setia kepada Tuhan, menyerahkan semua hidup kita untuk Tuhan, biar Tuhan yang mengatur dalam hidup kita. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat atas kebaikan-Mu Tuhan, di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Lihat hati, apakah Ku sudah kasih Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada saat malam hari ini ya Tuhan. Engkau benar-benar menyentuh hati kami, Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana kami harus menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Begitu berat bagi kami ya Tuhan untuk menjalani ini. Ketika kami menggunakan kekuatan kami ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami malah kesusahan sendiri untuk menghadapi ini Tuhan. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu pada saat malam hari ini, kami benar-benar mempunyai semangat lagi ya Tuhan. Kami akan belajar ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami. Kami akan belajar untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di sini ya Tuhan.
Kami bersyukur mereka tetap setia untuk melayani Engkau ya Tuhan. Meskipun kami harus melayani untuk ibadah kami online ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau tetap terus memakai kami. Biarlah Engkau memakai kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami yang ada di rumah ya Tuhan, kami berdoa agar mereka tetap terus semangat ya Tuhan. Meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami, teman-teman kami yang di rumah ya Tuhan, kami berdoa agar mereka tetap terus bersemangat untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berikan kekuatan pada mereka ya Tuhan, agar tetap teguh untuk terus setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang ada di rumah, untuk teman-teman kami yang dekat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Kau tetap terus menyertai mereka. Kau tetap memberkati mereka untuk menjalani setiap kegiatan yang ada ya Tuhan. Dan Kau jauhkan dari segala penyakit yang ada ya Tuhan, terutama untuk virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga tak luput ya Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, pandemi ini cepatlah berlalu atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ya Tuhan dapat mempunyai kehidupan yang benar-benar baru. Benar-benar dari virus ini mempunyai arti yang sangat mendalam ya Tuhan. Bahwa kami harus benar-benar dekat pada Engkau ya Tuhan, setia kepada Engkau, untuk terus mengandalkan dan berserah kepada Engkau ya Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi bangsa dan negara kami biar percaya bahwa tiba saatnya kita itu harus benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk para pemimpin yang ada ya Tuhan, mulai dari presiden, menteri, dan semuanya yang ada di bangsa negara kami ya Tuhan, untuk mengurus semua cobaan ini ya Tuhan. Biarlah mereka terus memberikan kekuatan agar mereka dapat menyelesaikan semua urusan untuk menghadapi virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati kami. Biarlah berkatnya Allah Abraham, berkatnya Allah Isa, Allah Yakub turun atas kami mulai saat malam hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.